Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS Level Paladin Warbreaks Logic. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Red Madam pun memberitahu Zhao Ye bahwa pasukan Duel Legend akan segera datang. Zhao Ye tidak bisa menjebak dirinya. Ini adalah boneka peledak yang dibuat oleh pengrajin terbaik dari Guild Merchant. Hanya ada satu di seluruh guild. Red Madam pun tertawa dan bertanya apakah Zhao Ye pikir Zhao Ye bisa mengendalikan semuanya. Dengan ini mereka akan lihat bagaimana Zhao Ye memblokir ini. Bahkan jika dirinya mati, akan dirinya hancurkan tempat ini hingga hancur. Hingga ledakan besar pun terjadi. Dan dalam ledakan ini Red Madam pun nyatanya masih belum mati, namun hampir sekarat. Di saat Red Madam mencoba memperhatikan kondisinya, Red Madam sangat kaget saat mengetahui kedua kakinya putus. Zhao Ye pun bertanya apakah Red Madam mau mati. Namun dirinya belum setuju. Red Madam pun menyebut Zhao Ye sebagai iblis dan meminta Zhao Ye untuk membunuh dirinya. Zhao Ye pun bertanya bukankah menyaksikan mangsanya berjuang dalam keputusasaan adalah favorit Red Madam. Jadi mengapa Red Madam begitu bersemangat untuk mati sekarang? Karena giliran Red Madam telah tiba. Red Madam benar-benar munafik. Red Madam pun menyebut karena Zhao Ye bisa mengendalikan Blackwind Valley. Red Madam pun bertanya apakah Zhao Ye orang yang membunuh wanita itu tadi. Ada banyak orang yang seperti dia yang ingin menggantikan tempatnya. Bukankah Zhao Heng dan Zhao Xiaobai masih di kediaman Zhao? Dan satu lagi adik perempuan Zhao Ye, Zhao Yun, yang mendengar namanya disebut seketika merinding karena takut. Dan di saat yang sama kini sebuah rantai mengarah ke Red Madam dan menjeratnya hingga badannya menggelantung. Zhao Ye pun meminta Zhao Yun untuk tidak melihatnya. Dirinya akan menyelesaikan ini dengan cepat. Zhao Yun pun berusaha memalingkan pandangannya. Namun rasa ingin tahunya begitu tinggi membuatnya berani dan meminta Zhao Ye untuk membawanya. Zhao Ye pun bertanya alasan Zhao Yun. Zhao Yun menyebut bahwa Red Madam mencoba menculik dirinya sebelumnya. Dan dia ingin menyakiti Zhao Ye dan Jiang Churan. Dirinya takut padanya, tapi jika dirinya selalu takut padanya, dia akan menjadi mimpi buruk dirinya selamanya. Dirinya tidak bisa takut selamanya. Untuk itu, dirinya meminta Zhao Ye untuk membawa dirinya. Zhao Ye pun mengerti dirinya ada di sini bersama Zhao Yun. Dan kini Zhao Ye pun mengajak Zhao Yun menemui Red Madam. Red Madam yang melihat Zhao Yun datang tidak menyangka gadis kecil ini akan ke sini. Red Madam pun bertanya apakah rasanya menyenangkan dilindungi. Apakah Zhao Yun datang untuk membunuh dirinya juga? Apakah Zhao Yun bahkan lebih berani sekarang? Dan di saat yang sama, rantai-rantai yang menjerat Red Madam seketika menguat hingga meremukkan beberapa tulangnya. Zhao Yun pun melihat hal ini tanpa berkedip sedikit pun dan seketika menyebut Red Madam sebagai wanita jahat. Dirinya tidak takut pada Red Madam lagi. Dan kini Zhao Yun menyiapkan sebuah skill serangan es. Red Madam pun tertawa melihat serangan yang disiapkan oleh Zhao Yun dan menyebut itu sebagai barang rongsokan. Dirinya masih belum lupa bagaimana dulu Zhao Yun berlindung di belakang Zhao Yi sampai menangis sepenuhnya. Dan sekarang Zhao Yun berani mengarahkan senjata kepada dirinya. Hingga Zhao Yun melemparkan tombak esnya kepada Red Madam. Red Madam pun mengatakan bahwa dirinya adalah Madam Hong. Keluarga Zhao dan Zhao Yi seharusnya menjadi miliknya.
Bagaimana mungkin dirinya jatuh di tangan bocah nakal seperti Joyun? Dan secara tiba-tiba Red Madam melempar balik potongan es ke arah Joyun serta meneriakkan kata mati untuk Joyun. Joye pun kaget dengan hal ini dan mencoba melindungi Joyun. Namun, Joyun seketika mengeluarkan aura esnya dan menahan serangan ini. Joyun pun menegaskan dan meminta Red Madam untuk tidak pernah muncul di depan Joye lagi dan menghancurkan es tersebut, dan hal ini juga memicu serangan tombak es yang menusuk tubuh Red Madam berkali-kali hingga Red Madam benar-benar mati. Bersamaan dengan hal ini, notifikasi Denjin pun mengatakan bahwa Denjin telah menyerap energi Red Madam. Kendali atas Core of the Mirror Frozen telah meningkat menjadi 35%. Penjaga baru terdeteksi, Crimson Silk Phantom, telah ditambahkan ke database Denjin. Lalu Joyun mengatakan bahwa mulai sekarang dirinya tidak ingin digunakan oleh orang lain untuk mengancam Joyi. Joyi segera memeluk Joyun dan mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir. Joyun melakukannya dengan sangat baik. Joyun sudah tumbuh dewasa. Joyun bukan lagi gadis kecil yang selalu membutuhkan perlindungannya. Lalu di sisi lain, Liu Xuan pun sedang memperhatikan sebuah peta. Dan salah seorang petugasnya memberi kabar kepada Liu Xuan. Liu Xuan pun mengerti nilainya hampir tidak ada sekarang. Penyusup ini bukanlah musuh biasa. Selain itu, rahasia di sana sudah terungkap. Dan saat ini di tangan Liu Xuan ada sebuah item dengan nama Dark Compass, yang merupakan pecahan jiwa yang dibuat dari tulang iblis dan kristal jurang. Intinya tertanam dengan sepotong sisa jiwa Raja Iblis. Pengguna dapat menggunakan item ini untuk menyatukan dengan energi Raja Iblis, sangat meningkatkan level dan energi gelap mereka sendiri. Dan seketika Liu Xuan memanggil Dark Owl. Dan diketahui pertama, Dark Owl Windstring level 41 seorang Dark Elf. Kedua, Bone Curse level 42 Necromancer. Ketiga, Stonefell level 43 seorang Dark Warrior. Keempat, Bloodfang level 42 seorang Dark Swordman. Dan kelima, Shadow Sting level 40 seorang assassin. Liu Xuan mengatakan bahwa ada masalah di Blackwind Valley. Dirinya harus membereskan kekacauan ini. Tuan mereka sedang tidur, jangan ganggu dia. Musnahkan penyusup itu dengan kecepatan maksimal. Jika perlu, mereka dapat mengkonsumsi pil sumsum darah untuk merangsang potensi mereka. Stonefell meminta Liu Xuan untuk tenang. Dark Owl akan memastikan penyusup itu tidak pernah kembali. Shadow Sting pun menyebut itu sampah tidak berguna. Dan Liu Xuan seketika meminta mereka untuk segera pergi temukan tikus yang menyebabkan masalah. Kemudian Zhao Yi saat ini tengah menyelami ingatan Red Madam. Red Madam saat itu mengatakan kepada para tawanan untuk tidak pernah berpikir lari. Rantai ini mengikat tubuh mereka, tetapi cap ini membakar hidup mereka. Daripada membiarkannya hidup dan menyia-nyiakan sumber daya, lebih baik mereka menjadi makanan bagi sang majikan. Lalu di waktu lain, Red Madam memberikan laporan kepada Liu Xuan bahwa bulan ini mereka telah menawarkan 170 orang kepada Master. Zhao Yi yang melihat ingatan ini sangat marah dan menyebut Guild Mermaid sebagai sialan. Ketika wanita assassin itu mati, dia tidak diserap oleh Denjin. Guild pasti sudah mengetahui kematian Red Madam sekarang. Dirinya khawatir Liu Xuan dalam perjalanan untuk membunuh dirinya. Adapun bukti pengorbanan manusia oleh Guild dan hubungan mereka dengan suku iblis, sebaiknya diserahkan saja pada gurunya. Hanya Wang Hui yang dapat memobilisasi pasukan cukup cepat untuk menghentikan Liu Xuan dan membasmi Guild sepenuhnya. Dan segera Zhao Yi menghubungi gurunya. Wang Hui pun kaget melihat Zhao Yi tiba-tiba menghubunginya dan bertanya, mengapa Zhao Yi menghubunginya di jam ini? Apakah terjadi sesuatu? Zhao Yi pun memberitahu gurunya bahwa ini mendesak. Dirinya telah menemukan rahasia inti Guild Mermaid di Blackwind Valley. Guild Mermaid memberi makan orang hidup ke makhluk gelap di dalam Blackwind Valley. Dalam pikiran Zhao Yi, dirinya masih belum bisa memberitahu gurunya tentang Core Mirror Frozen. Dirinya harus menghubungkan informasi yang dirinya temukan dengan Red Madam. Lalu Zhao Yi menyebut bahwa dirinya mendapatkan informasi ini dari Red Madam. Dirinya dapat menginformasikan bahwa makhluk gelap ini adalah gerbang dunia lain yang sedang berkembang.
Tujuan dari pengorbanan ini adalah untuk mempercepat pembentukannya. Setelah matang, suku Demon dari balik gerbang akan keluar tanpa henti. Dan kerajaan Jongxia akan menghadapi krisis yang sama seperti 100 tahun yang lalu. Wang Hui pun segera bertanya mengenai status gerbang dunia lain sekarang apa. Zhao Yi menyebut bahwa makhluk telah menyerap terlalu banyak energi dan kini memasuki masa tidak aktif pencernaan. Proses pencernaan ini adalah tenggat waktu terakhir mereka. Setelah selesai, gerbangnya akan stabil secara permanen. Wang Hui pun mengerti dirinya akan segera menggunakan wewenang tertinggi miliknya untuk menghubungi militer. Mereka akan mengirim unit elit untuk menutup Blackwing Valley dengan kecepatan tinggi. Namun sebelum Wang Hui sempat menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba komunikasi terganggu hingga terputus secara tiba-tiba. Saat memperhatikan kondisi alam Blackwing Valley, Zhao Yi menyebut bahwa Liu Xuan ada di sini. Jauh lebih cepat dari yang dirinya harapkan. Dan di saat yang sama, Jiang Churan dan yang lainnya keluar dari dunia cermin. Jiang Churan pun segera bertanya kepada Zhao Yi apakah itu. Zhao Yi pun meminta semua orang untuk berkumpul, ini keadaan darurat. Liu Xuan memiliki 5 bawahan dengan level rata-rata di atas 40. Liu Xuan sendiri level 46. Kesenjangan terlalu lebar. Mereka tidak punya peluang dalam konfrontasi langsung. Dirinya akan menyuruh mereka semua untuk pergi lebih dulu. Dirinya akan menunggu di sini sampai militer tiba. Shen Linfeng pun mengatakan bahwa dirinya tidak akan pergi. Jika Zhao Yi mengirim seseorang, maka kirim saja mereka. Dirinya seorang pria, latihan dirinya bukan untuk berbalik dan melarikan diri. Lagi pula, membiarkan Zhao Yi memainkan peran pahlawan di sini sendirian, itu tidak masuk akal. Zhao Ye pun mengatakan kepada Shen Linfeng bahwa ini bukan saatnya untuk keras kepala. Kesenjangan antara level 40 dan 26 terlalu jauh. Lalu Jiang Churan pun mengatakan bahwa dirinya juga akan tinggal. Mereka adalah tim. Tidak seorang pun menanggung resiko sendirian. Tiesen pun mengatakan bahwa mereka ingin membantu. Mereka tidak bisa selalu dilindungi oleh Zhao Yi. Song Xia pun mengatakan bahwa mereka semua punya skill rank S. Mereka pasti bisa membantu kalau mereka tetap di sini. Zhao Ye pun mengatakan bahwa mereka sekelompok anak tingkat rendah, tapi pemberani sungguh membuat pusing. Zhao Ye pun mengerti karena mereka semua memutuskan untuk tinggal, dirinya akan menyesuaikan rencana. Dirinya akan secara paksa membengkokkan ruang untuk memisahkan Liu Xuan dan anak buahnya. Menyeret mereka ke dalam 5 zona berbeda. Masing-masing dari mereka akan menanganinya satu. Dirinya akan membantu mereka dari pinggir lapangan. Tetapi mereka harus ingat ini bukan latihan, ini pertempuran sungguhan. Mereka harus menggunakan kekuatan mereka sendiri. Poin terpenting adalah jangan bertarung sampai mati. Tujuan utama mereka adalah mengulur waktu sampai militer tiba. Saat mereka merasa tidak bisa bertahan, segera panggil bantuan. Dirinya akan segera memindahkan mereka keluar. Shen Linfeng pun menyebut bahwa seharusnya seperti ini sejak awal. Dan mereka semua pun mengerti dengan rencana ini dan meminta Zhao Yi untuk tidak khawatir. Serahkan pada mereka. Lalu Liu Xuan pun mengeluarkan energi gelapnya dan menyebut Zhao Yi dan yang lainnya sebagai orang bodoh yang tidak tahu tempat mereka. Dan meminta mereka untuk segera pergi dari sini. Dan di saat yang sama Zhao Yi pun kini memulai rencananya. Tiba-tiba kini sebuah lingkaran sihir muncul di bawah pasukan Dark All. Liu Xuan pun bertanya soal spatial warp ini. Dan kini pasukan Dark All pun mulai terpisah. Shadow Sting pun kini rupanya dihadapkan dengan Jiang Churan. Di mana Jiang Churan sudah melompat maju menyerang. Namun serangan Jiang Churan nyatanya hanya mengenai bayangan Shadow Sting. Shadow Sting pun tidak menyangka ternyata tikus kecil itu perempuan. Namun sayangnya apa yang bisa dilakukan oleh seorang level 26 terhadap dirinya. Dan kembali Jiang Churan menyerang Shadow Sting, namun lagi-lagi itu hanyalah bayangan. Namun di saat itu Jiang Churan mampu melihat jejaknya dan seketika menyerang kembali. Hingga serangan ini ditahan oleh Shadow Sting. Shadow Sting pun bertanya apakah Jiang Churan bisa melihat Shadow Step-nya. Melihat serangannya ditahan, Jiang Churan segera memutar senjatanya dan kembali menyerang, namun lagi-lagi serangan itu hanya mengenai bayangannya.
Jiang Churan pun menilai, bahkan untuk seorang assassin yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan, kekuatan level 40 sangatlah mencengangkan. Tapi menerima pukulan itu secara langsung juga jelas tidak mudah baginya. Di samping itu, Zhao Ye yang memperhatikan Jiang Churan meminta Jiang Churan untuk tidak melawannya secara langsung. Kecepatan dan kekuatan absolutnya masih jauh melebihi Jiang Churan. Tapi Jiang Churan dapat menggunakan indera tajam secubusnya untuk mengunci posisinya. Lalu gunakan formasi pedang Jiang Churan untuk memaksanya muncul. Keuntungan seorang assassin terletak pada kemampuan sembunyi-sembunyinya. Begitu dia tidak bisa menyembunyikan dirinya sendiri, kekuatannya akan sangat berkurang. Lalu kini Shadow Sting menggunakan skill Courting Death. Jiang Churan pun segera merespons serangan ini menggunakan skill Phantom Sword Shadow Formation. Saat digunakan memanggil jiwa pedang untuk menyerang musuh dan dapat memberikan tingkat stagger yang tinggi, menyebabkan mereka memasuki kondisi keracunan. Ketika jiwa pedang menghilang, pukulan terakhir pun dilancarkan. Namun Shadow Sting meremehkan formasi level 26 ini. Namun di saat itu Shadow Sting terluka dan ini membuat Shadow Sting kaget. Shadow Sting menilai bahwa setiap detik dirinya berada dalam formasi ini, kecepatan dirinya menurun. Dirinya tidak bisa mempertahankan mode siluman yang sempurna, bahkan Jiang Churan benar-benar menaruh racun di pedangnya. Namun meskipun level dirinya tinggi, skill assassinnya sepenuhnya diimbangi oleh formasi kendali frontal ini. Memaksa dirinya untuk menghadapinya secara langsung ini sangat menyebalkan. Inti dari formasi ini pastilah bocah ini. Jika dirinya membunuhnya, formasi akan pecah dengan sendirinya. Hingga Shadow Sting berhasil menyerang Jiang Churan secara langsung. Shadow Sting pun meminta Jiang Churan melihat kesenjangan level yang tidak dapat diatasi. Namun secara tiba-tiba Jiang Churan memegang tangan Shadow Sting. Shadow Sting pun seketika bertanya apa yang Jiang Churan lakukan. Jiang Churan pun kini bersiap menyerang Shadow Sting secara langsung dengan menggunakan Sword Soul Return to Silence. Lalu di sisi lain, Shen Lin Feng pun kini bertarung dengan Stonefell. Tinju demi tinju pun kini diayunkan oleh Shen Lin Feng ke arah tameng milik Stonefell. Shen Lin Feng pun ingin tahu seberapa banyak Flame Dragon Fist-nya bisa ditahan oleh tameng milik Stonefell. Dan kini Shen Lin Feng menggunakan Blood Ram Fact yang dikombinasikan dengan Scarlet Flame Fist. Namun sebelum pukulan itu dilepaskan, Stonefell bereaksi lebih cepat dan menyebut Shen Lin Feng sebagai semut dan menusuk Shen Lin Feng dengan pedangnya. Namun Shen Lin Feng sendiri sudah bersiap dengan hal ini dan mengaktifkan pelindungnya. Hingga aura benturan kedua kekuatan pun terjadi. Shen Lin Feng yang menahan serangan ini pun terdorong mundur dibuatnya. Lalu Zhao Yu pun kini memberitahu Shen Lin Feng bahwa Stonefell adalah seorang Dark Warrior level 43. Pertahanan fisik dan kekuatan maksimal. Shen Lin Feng akan kalah jika berbenturan langsung dengannya. Bakar dia dengan napas naga untuk melemahkannya dan membuatnya marah. Kesempatan Shen Lin Feng adalah saat Stonefell menggunakan skill Berserk. Lalu Stonefell pun kini mengatakan bahwa pertempuran pertama dengan seseorang yang lebih kasar dari dirinya. Gerakan Shen Lin Feng besar dan mengerikan tapi tidak ada pembukaan yang jelas. Dan mencapai level 26 pada usia yang begitu muda, sungguh disayangkan. Ketika bicara soal kekuatan dirinya tidak akan kalah. Shen Lin Feng pun merespon hal ini. Dan agak kesal karena tidak bertukar pukulan dengan Stonefell. Hingga Shen Lin Feng mementalkan senjata milik Stonefell. Shen Lin Feng pun kini melihat celah pertahanan milik Stonefell. Dan segera melepaskan Dragon Breath. Namun Stonefell lagi-lagi dengan cepat bereaksi dan mengganggu casting skill Dragon Breath. Stonefell pun menegaskan bahwa celah itu adalah umpan. Apakah Shen Lin Feng pikir pertarung level 43 itu sederhana? Dan kembali menyerang Shen Lin Feng, namun Shen Lin Feng bisa menghindari serangan ini. Stonefell pun tentu tidak membiarkannya lolos semudah ini dan kembali maju memberikan serangan beruntun. Shen Lin Feng pun menyebut Stonefell sebagai kura-kura besi. Benar-benar licik, dirinya hampir tertipu. Dalam pikiran Shen Lin Feng, seiring berjalannya waktu, kesenjangan absolut dalam level dan kekuatan terlihat. Jika terus begini, darahnya akan cepat habis, cepat atau lambat. Hingga pada akhirnya Shen Lin Feng terkena serangan ini dan terpukul mundur. Lalu Zhao Ye pun mengatakan bahwa sekarang kekuatannya meningkat tapi pertahanannya mengendur.
Kemudian Shen Linfeng pun menanggapi Stonefeld dan menyebut itu pukulan yang bagus. Semakin keras Stonefeld memukul, semakin bersemangat dirinya. Di saat Stonefeld berlari menuju Shen Linfeng bertanya, tidakkah Stonefeld ingin menghancurkan dirinya dengan kekuatan? Hari ini dirinya akan menunjukkan pada Stonefeld apa arti sebenarnya dari darah untuk darah. Dan kini Shen Linfeng menggunakan skill Bloodbath Fury. Hingga esensi darah mulai berkumpul dan menempel pada Stonefeld. Stonefeld yang berusaha menjauhkan esensi darah ini pun tidak bisa berbuat apa-apa. Stonefeld menilai bahwa mereka menyerap kekuatan dan daya hidup miliknya. Stonefeld pun bertanya dengan nada marah, seni gelap macam apakah ini? Shen Linfeng pun tertawa puas dan menyebut cangkang Stonefeld tidak akan menyelamatkan Stonefeld sekarang. Dengan ini rasakan kekuatan Stonefeld sendiri. Hingga tak berselang lama ledakan darah pun terjadi. Lalu Zhou Yi yang saat ini memperhatikan jalannya pertempuran pun memperhatikan Song Xia yang dalam bahaya. Dan segera memberikan light protection. Hingga Song Xia selamat dari serangan serta menghancurkan skeleton yang mendekatinya. Song Xia pun mengucapkan terima kasih kepada Zhou Yi dan mengatakan bahwa dirinya masih bisa bertahan. Zhou Yi pun menilai, mempertahankan 5 medan perang sekaligus ternyata beban mentalnya lebih berat dari yang dirinya kira. Untungnya tidak ada orang lain yang berada dalam bahaya maut. Di samping itu Zhou Yun juga aman sekarang. Dan saatnya kini menangani masalah besar. Dan di medan perang lainnya, Liu Xuan nyatanya saat ini berhadapan dengan monster penjaga. Dan kini Zhou Yi akan memunculkan monster penjaga lebih banyak. Hingga pasukan monster kini mengepung Liu Xuan. Liu Xuan yang memperhatikan situasinya nampak kesal dan menyebut Zhou Yi sebagai semut. Hingga energi aura yang dikeluarkan Liu Xuan menyapu monster penjaga dalam sekejap. Dan chapter berakhir.